Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, selamat datang di video pembelajaran fisika bersama kakak Kamil Armansyah. Bagaimana nih kabar adik-adik? Semoga tetap semangat belajar ya walaupun masih belajar di rumah. Nah, di sini kakak akan membahas salah satu materi pembelajaran fisika yaitu rangkaian listrik arus searah. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang barokah. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Adapun topik pembahasan pada pembelajaran hari ini yang pertama adalah arus listrik, yang kedua adalah hambatan listrik pada kawat penghantar, yang ketiga adalah hukum Ohm, yang keempat adalah hukum Kirchhoff, dan yang terakhir adalah rangkaian listrik. Saat ini, smartphone menjadi alat komunikasi yang digunakan oleh semua kalangan masyarakat. Nah, ketika kita menggunakan smartphone secara terus-menerus, maka lama-kelamaan energi listrik yang tersimpan pada smartphone akan habis, sehingga kita perlu mengisi ulang energi yang tersimpan pada baterai smartphone tersebut. Ketika kita mengisi ulang smartphone tersebut, maka terjadilah perubahan energi dari energi listrik menjadi energi kimia, di mana arus listrik ini mengalir dari sumber energi menuju baterai, sehingga terjadilah aliran. Aliran ini disebut dengan aliran listrik arus searah. Nah, apakah adik-adik tahu apa sih yang dimaksud dengan aliran listrik arus searah? Nah, untuk mengetahuinya, tonton terus video ini ya. Jadi, arus listrik searah adalah arus listrik yang aliran muatannya selalu searah dan arah arus listriknya selalu tetap atau tidak berubah, berbeda dengan arah arus bolak-balik yang aliran muatannya tidak searah. Nah, arus listrik searah ini termasuk ke dalam jenis listrik dinamis, di mana pada listrik dinamis gejala listrik diakibatkan oleh muatan yang mengalir pada rangkaian listrik. Arus listrik ini analog dengan aliran air. Aliran air terjadi jika ada perbedaan ketinggian atau perbedaan energi potensial. Air mengalir dari tempat yang tinggi menuju tempat yang lebih rendah. Begitupun pula dengan arus listrik. Jadi, arus listrik mengalir dari energi potensial yang lebih tinggi menuju energi potensial yang lebih rendah, atau dari energi potensial positif menuju energi potensial negatif. Apakah adik-adik paham? Topik selanjutnya adalah hambatan listrik pada kawat penghantar. Nah, pada rangkaian listrik pasti ditemukan yang namanya hambatan listrik. Nah, apakah adik-adik tahu apa sih yang dimaksud dengan hambatan listrik? Yap, benar. Jadi, hambatan listrik adalah komponen listrik yang berfungsi untuk menghambat aliran arus listrik. Ketika kita membahas hambatan listrik pada kawat penghantar, kita juga harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan kawat penghantar listrik. Jadi, kawat penghantar listrik adalah kawat yang bersifat sebagai konduktor listrik. Artinya, kawat tersebut dapat menghantarkan arus listrik. Secara sistematis, besarnya hambatan listrik pada kawat penghantar dapat dirumuskan dengan persamaan R sama dengan Rho dikalikan L dibagi dengan A, di mana R adalah hambatan kawat dengan satuan ohm, Rho adalah hambatan jenis kawat dengan satuan Rho meter, L adalah panjang kawat dengan satuan meter, dan yang terakhir adalah A adalah luas penampang kawat dengan satuan meter kuadrat. Jika kawat penghantar dipengaruhi oleh suhu, maka besarnya hambatan listrik pada kawat penghantar dapat kita tuliskan dengan persamaan Rho T sama dengan Rho 0 dikalikan 1 ditambah alfa dikalikan dengan delta T, di mana Rho T ini adalah hambatan jenis kawat pada suhu akhir. Lalu Rho 0 adalah hambatan jenis kawat pada suhu mula-mula, sedangkan alfa adalah koefisien temperatur dengan satuan seperderajat Celcius. Lalu untuk delta T sendiri adalah perubahan temperatur dengan satuan derajat Celcius. Nah, topik selanjutnya adalah hukum Ohm. Mudah tidaknya suatu arus listrik mengalir pada suatu penghantar dapat dinyatakan dengan hukum Ohm. Nah, hukum Ohm ini ditemukan oleh ilmuwan yang bernama George Simon Ohm. Beliau melakukan percobaan untuk mengetahui hubungan antara kuat arus listrik
hambatan listrik, dan beda potensial listrik. Nah, apakah adik-adik tahu bagaimana sih bunyi hukum Ohm? Jadi, bunyi hukum Ohm adalah kuat arus yang mengalir pada suatu penghantar berbanding lurus dengan beda potensial antar kedua ujung penghantar tersebut dan berbanding terbalik dengan besar hambatannya. Nah, secara sistematis, hukum Ohm dapat dituliskan dengan persamaan I sama dengan V dibagi dengan R, di mana I adalah arus listrik yang mengalir pada sebuah penghantar dengan satuan ampere, V adalah tegangan atau beda potensial yang ada pada kedua ujung penghantar tersebut dengan satuan volt, dan R adalah besar hambatan listrik yang ada pada sebuah penghantar dengan satuan ohm. Untuk lebih memahaminya, yuk kita beralih ke contoh soal. Hambatan listrik sebesar 18 ohm dirangkai dengan baterai yang memiliki tegangan sebesar 9 volt. Hitunglah kuat arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Untuk menjawab persoalan tersebut, pertama-tama kita harus menulis apa saja yang diketahui dari soal tersebut. Yang pertama yang diketahui adalah besarnya hambatan, yaitu sebesar 18 ohm. Yang kedua adalah besarnya tegangan, yaitu sebesar 9 volt. Lalu yang ditanyakan adalah besarnya I, besar kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian listrik tersebut. Nah, untuk menjawab persoalan tersebut, kita juga harus mengingat bahwa bunyi hukum Ohm adalah besarnya kuat arus listrik yang mengalir berbanding lurus dengan besarnya tegangan dan berbanding terbalik dengan besarnya hambatan. Sehingga kita dapat tulis dengan persamaan I sama dengan V dibagi dengan R. Besarnya V adalah 9 volt, lalu besarnya R adalah 18 ohm. 9 dibagi 8 menghasilkan yaitu sebesar setengah ampere. Jadi besarnya kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian tersebut adalah sebesar setengah ampere. Sampai saat ini, paham anak-anak? Saat ini kita masuk pada topik selanjutnya. Nah, ternyata terdapat hukum lain yang digunakan dalam konsep rangkaian listrik arus searah, yaitu hukum Kirchhoff. Nah, hukum Kirchhoff ini ditemukan oleh seorang ilmuwan fisika asal Jerman yang bernama Gustav Robert Kirchhoff. Hukum Kirchhoff ini dibedakan menjadi dua, yaitu hukum Kirchhoff pertama dan hukum Kirchhoff kedua. Hukum Kirchhoff pertama menyatakan jumlah arus yang masuk percabangan sama dengan jumlah arus yang keluar percabangan. Nah, hukum Kirchhoff pertama ini juga dikenal dengan hukum percabangan. Nah, secara sistematis, hukum Kirchhoff pertama dapat kita tuliskan dengan persamaan sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Artinya, jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Paham adik-adik? Selanjutnya adalah hukum Kirchhoff kedua. Nah, hukum Kirchhoff kedua ini menyatakan besarnya beda potensial total atau tegangan total pada rangkaian tertutup yaitu sebesar 0. Nah, untuk memahami hukum Kirchhoff kedua ini, adik-adik harus paham mengenai syarat-syarat dari hukum Kirchhoff. Yang pertama yaitu tentukan loop masing-masing dengan arah tertentu. Yang kedua adalah jika kuat arus yang mengalir searah dengan arah loop, maka kuat arus listriknya dapat kita beri tanda positif. Namun jika kuat arus listriknya tidak searah dengan arah loop, maka kuat arus listriknya ini dapat kita beri tanda negatif. Yang ketiga adalah ketika mengikuti arah loop lalu menjumpai kutub positif sumber tegangan, maka gaya gerak listriknya atau sigma E-nya dapat kita beri tanda positif. Namun jika kita menjumpai kutub negatif sumber tegangan, maka kita beri tanda gaya gerak listriknya dengan tanda negatif. Contoh soal berikutnya yaitu, lihatlah pada gambar rangkaian sederhana di atas. Nah, pada rangkaian tersebut, sebesar kuat arus yang mengalir pada I1 diketahui sebesar 20 ampere. Besarnya I2 sama dengan 4 ampere dan besarnya I4 sama dengan 8 ampere. Nah, tentukan besarnya kuat arus listrik pada I3. Nah, untuk menjawab persoalan tersebut, pertama kita harus menulis apa saja yang diketahui dari soal tersebut, yaitu yang pertama adalah I1. Besar I1 adalah 20 ampere, besar I2 adalah besarnya 4 ampere, besarnya I4 besarnya 8 ampere. Lalu yang ditanyakan adalah besarnya I3. Nah, ingat tadi bunyi dari hukum Kirchhoff pertama adalah jumlah kuat arus yang masuk percabangan sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari percabangan. Ingat, yang masuk percabangan adalah besarnya I1 dan yang keluar percabangan adalah I2
I3 dan I4. Maka dapat kita tuliskan I1 sama dengan I2 ditambah I3 dan ditambah dengan I4. Besarnya I1 sama dengan 20 ampere, besarnya I2 4 ampere ditambah I3 dan ditambah I4 yaitu sebesar 8 ampere, maka 20 sama dengan 12 I3, maka besarnya I3 sama dengan 20 dikurangi 12 yaitu 8 ampere. Jadi kuat arus yang mengalir pada I3 yaitu sebesar 8 ampere. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai rangkaian listrik. Nah, rangkaian listrik itu dibedakan menjadi dua, yaitu rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Rangkaian listrik seri yaitu rangkaian listrik yang komponennya disusun secara berurutan dan hanya satu kabel atau satu aliran saja. Dapat kita lihat pada gambar di atas. Nah, pada gambar di atas dapat dilihat bahwa terdapat dua resistor namun hanya satu kabel saja atau satu aliran saja. Nah, pada rangkaian seri besarnya kuat arus listrik untuk setiap hambatannya yaitu sama besar. Namun besarnya tegangan untuk setiap hambatannya adalah berbeda-beda. Nah, untuk menghitung besarnya hambatan total atau hambatan pengganti rangkaian seri ini dapat kita hitung dengan menjumlahkan semua besarnya hambatan yang ada pada rangkaian seri tersebut. Lalu dapat kita tuliskan dengan persamaan seperti berikut. Rangkaian kedua adalah rangkaian paralel. Nah, rangkaian paralel merupakan sebuah rangkaian listrik yang komponennya disusun secara sejajar, di mana terdapat lebih dari satu jalur listrik atau bercabang. Adapun contoh rangkaian paralel yaitu seperti pada gambar berikut. Dapat dilihat pada gambar tersebut terdapat satu jalur kabel untuk setiap resistornya. Nah, pada rangkaian paralel harus memenuhi hukum Kirchhoff pertama. Ingat, bunyi hukum Kirchhoff pertama yaitu besar arus yang masuk percabangan sama dengan besar arus yang keluar percabangan, sehingga besar kuat arus yang mengalir pada setiap hambatannya adalah berbeda. Sedangkan besar tegangan untuk setiap hambatannya adalah sama besar. Adapun persamaan besar hambatan pengganti rangkaian paralel yaitu sebagai berikut. Nah, bagaimana adik-adik sudah paham kan mengenai konsep rangkaian listrik arus searah? Nah, konsep rangkaian listrik arus searah tersebut dapat kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti menghidupkan lampu, menyetrika, menyimpan makanan dan minuman di kulkas, dan lain sebagainya. Oke adik-adik, cukup sekian pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Mudah-mudahan sedikit ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Jangan lupa tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan jangan lupa menggunakan protokol kesehatan yang ada. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.